Oke, selanjutnya patoanatomi. Ini patologi pada anatomi persendian bahu atau sendi glenohumeral. Pertama, kontraktur atau restriksi kapsul glenohumeral. Adanya kontraktur atau restriksi dari kapsul sendi bahu. Akibat adanya peradangan pada sendi bahu, maka akan menyebabkan perubahan struktur dari kapsul sendi. Adanya peradangan pada sendi bahu akan menyebabkan perubahan struktur dari kapsul sendi. Apa tadi perubahannya? Kapsul glenohumeral atau kapsul sendi bahu akan menjadi menebal, hipertrofi. Kapsul glenohumeral, kapsul sendi bahu ini akan diisi jaringan parut, scar tissue. Sehingga kejadian ini, perubahan struktur pada kapsul sendi ini akan menyebabkan tanda gejala keterbatasan lingkup gerak sendi baik aktif ataupun pasif. Selanjutnya, menurunnya cairan sinovial. Menurunnya cairan sinovial. Cairan sinovial pada persendian ini relatif akan terbaharui atau terregenerasi ketika persendian tersebut relatif bergerak. Saya ulangi, cairan sinovial pada persendian ini akan relatif terbaharui, relatif terregenerasi ketika persendian tersebut relatif bergerak. Sehingga ketika persendian tersebut relatif tidak bergerak, contohnya pada kondisi frozen shoulder seperti ini, immobil, ada kekakuan, ada nyeri lebih dari 3 bulan, relatif sendi bahu tidak bergerak, maka cairan sinovial pada persendian tersebut relatif tidak terbaharui atau tidak terregenerasi, sehingga menyebabkan volume cairan pada persendian tersebut, volume cairan sinovial pada persendian tersebut akan menurun, akan berkurang karena tidak terregenerasi, tidak terbaharui. Mengapa? Karena sendinya relatif tidak bergerak. Nah, hal ini akan semakin menambahkan restriksi kontraktur dari kapsul persendian, sehingga menyebabkan keterbatasan lingkup gerak sendi aktif dan pasifnya semakin terbatas, semakin membatasi lingkup gerak sendi, kekakuannya semakin berat. Selanjutnya, perlengketan kapsul sendi bagian aksilari atau bagian bawah. Ternyata terdapat perlengketan atau pengkerutan dari kapsul sendi bahu ini ya, pada bagian bawah, sehingga praktis menghambat gerakan abduksi. Selanjutnya, adanya penebalan jaringan kolagen dan pembentukan nodul pada korakohumeral ligamen. Ternyata peradangan pada sendi bahu ini tidak hanya mengubah atau merubah struktur kapsul sendi, tetapi juga merubah ligamen, yakni ligamen korakohumeral. Peradangan pada sendi bahu ini mengubah struktur ligamen korakohumeral menjadi menebal dan terjadi pembentukan nodul. Penebalan dan pembentukan nodul pada ligamen korakohumeral ini akan menghambat gerakan eksorotasi dari sendi glenohumeral, sehingga muncul tanda khas frozen shoulder akibat restriksi kapsul, muncul tanda khas frozen shoulder akibat peradangan pada kapsul sendi. Apa itu tanda khasnya? Tanda khasnya adalah eksorotasi lebih terbatas daripada abduksi dan lebih terbatas daripada endorotasi, sehingga gerakan yang paling terbatas adalah eksorotasi dan gerakan yang
paling minimal terbatas adalah endorotasi. Nah, ini tanda khas frozen shoulder akibat adanya peradangan pada kapsul sendi akibat restriksi kapsul sendi. Selanjutnya scapulohumeral rhythm. Nah, ini adanya gerakan humeral yang diikuti dengan gerakan skapula, di mana gerakan skapula dan gerakan humeral ini mempunyai rasio 1:2. Nah, ini contohkan gerakan abduksi 90 derajat, abduksi 90 derajat seperti ini, maka terjadi gerakan humeral terhadap skapula sebesar 60 derajat. Ini 60 derajat H, 60 derajat humeral. Kemudian 60 derajat humeral ini diikuti dengan gerakan scapulotorakal 30 derajat. Nah, ini 1:2. Gerakan humeral ini diikuti dengan gerakan scapula. Rasionya 1:2. Ketika sendi bahu ini dia abduksi 90 derajat, maka gerakan humeral terhadap skapula ini terjadi 60 derajat. Dan gerakan scapulotorakal ini terjadi 30 derajat. Jadi perbandingan 1:2 antara gerakan skapula dan humeral. Ini disebut sebagai scapulohumeral rhythm. Tidak hanya gerakan humeral diikuti skapula, tapi juga diikuti dengan gerakan klavikula. Ini klavikula membentuk sudut dengan spina skapula ini sebesar 10 derajat. Ketika abduksi 180 derajat, shoulder 180 derajat, maka humeral ini bergerak 120 derajat. Dan scapulotorakal bergerak 60 derajat, 1:2. Selain itu, scapuloklavikula ini membentuk sudut 20 derajat. Hal ini memberitahukan kita bahwa gerakan humeral ini akan diikuti dengan gerakan skapula dan diikuti dengan gerakan klavikula. Sehingga gerakan sendi glenohumeral akan diikuti gerakan pada sendi scapulotorakal, akan diikuti gerakan dari sternoclavikular. Sehingga dikatakan di sini gangguan gerak pada glenohumeral menyebabkan gangguan gerak atau gangguan joint play of movement pada persendian bahu lainnya. Hingga gangguan gerak pada sendi glenohumeral ini juga akan mengganggu pergerakan pada sendi acromioclavikular, terjadi gangguan gerak pada sternoclavikular, terjadi gangguan gerak pada sendi scapulotorakal. Karena gangguan gerak ini menyebabkan gangguan pada joint play of movement persendian, maka indikasi diberikan latihan perbaikan joint play of motion atau perbaikan joint play of movement dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan terapi manipulasi. Restriksi kapsul, pengkerutan kapsul, adhesif kapsul, pemendekan kapsul sendi ini bisa dilakukan dengan terapi manipulasi berupa apa? Traksi glenohumeral. Menuju ke arah mana itu? Lateroventrocranial. Searah dengan kavitas glenoidealisnya. Dilakukan traksi menuju ke lateroventrocranial agar restriksi, pengkerutan kapsul sendi, pemendekan kapsul sendi ini bisa terulur, bisa teregam dengan diberikan terapi manipulasi berupa traksi pada persendian bahu menuju ke arah dari kavitas glenoidealisnya, yaitu lateroventrocranial. Selain itu juga bisa dilakukan terapi manipulasi berupa glide atau slide
Untuk gerakan abduksi bisa dilakukan slide atau glide menuju ke kaudal. Untuk gerakan eksorotasi bisa dilakukan slide atau glide menuju ke anteromedial. Nanti akan dipelajari pada mata kuliah terapi manipulasi. Tidak hanya dilakukan terapi manipulasi pada sendi glenohumeral, karena gangguan ini bisa mengganggu persendian yang lain, maka pada persendian yang lain juga perlu dilakukan terapi manipulasi. Pada sternoklavikularnya, pada gerakan abduksinya, dilakukan slide menuju ke kaudal misal. Kemudian skapulothorakalnya, akromioklavikularnya, ini perlu dilakukan terapi manipulasi. Dilakukan perbaikan dari joint play of motion. Selain indikasi diberikan terapi manipulasi, frozen shoulder ini juga bisa diberikan modalitas thermal. Fungsi dari modalitas thermal ini adalah untuk meningkatkan ekstensibilitas jaringan, meningkatkan kemampuan jaringan untuk terulur. Karena tadi ada restriksi kapsul, ada penebalan dari kapsul, ada jaringan tisu pada kapsul, penebalan dari ligamen korakohumeral, adanya nodul, sehingga perubahan struktur itu akan membatasi atau menurunkan kemampuan ekstensibilitas jaringan. Untuk meningkatkan kemampuan ekstensibilitas jaringan, ini dapat diberikan modalitas thermal. Bisa dengan inframerah, bisa dengan SWD, diatermi. Selain itu, juga bisa diberikan intervensi berupa pemberian latihan gerak pasif dan aktif untuk menjaga lingkup gerak sendi dan daya kontraksi otot. Karena kecenderungan gangguan frozen shoulder ini berlangsung lama, maka pemberian intervensi fisioterapi berupa gerakan pasif dan aktif ini perlu diberikan untuk menjaga lingkup gerak sendinya dan untuk menjaga kemampuan kontraksi ototnya. Tentu saja untuk menurunkan nyeri juga diberikan, bisa menggunakan massage, bisa menggunakan electrical stimulasi. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.